Ustadz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram ya. Ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau anda bilang, Ustadz saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, yang hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton anda akan bergairah untuk melakukannya, tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film, dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah, kemudian memang ya tujuannya untuk bisa dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin poster tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam pakaian mungkin, atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba anda di sini laki-laki ikhwas sekalian, bagaimana bisa anda tidak cemburu membiarkan istri anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu. Kira-kira apa yang terjadi pada istri anda? Tambah senang sama anda? Tambah benci, tidak akan suka dia, gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis ikhwas sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum gak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis. Orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak ikhwas sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Ya. Kata para ulama, diantara hikmah syar'i kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar, dia bercadar misalnya istrinya, suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan. Bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita nggak cemburu melihat pasangan kita sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali, dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu, judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3,5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam.
Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya, udah cukup, kan gitu. Dan bahkan ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah, kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, maka dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwas sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng karena nggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai, akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak, makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam, itu. Sudah banyak ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina, itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram. Apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri, perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik, sama saja walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain, gitu kan? Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah, itu akan merusak rumah tangga. Dan Allah alam, saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul pada saat kita bahas masalah pemimpin nih. Nggak tahu dari pintu mana sambungnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Apabila ada dua calon pemimpin yang akan dipilih, salah satu dari dua calon tersebut orang kafir, maka apakah kita boleh ikut pemilu agar pemimpin yang muslim jadi terpilih? Boleh. Memilihnya? Boleh, nggak ada masalah. Pilih, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu demo-demo, ribut, buat kekacauan. Nggak usah. Kalau disuruh milih-milih silakan. Kalau anda lihat ada maslahatnya, silakan milih. Ini selalu pertanyaan sama. Ini apakah antum dengan Dr. Syafiq Basalama bersaudara? Beliau saudara saya tentunya dalam Islam, gitu kan? Sama-sama marganya Basalama dan beliau seorang alim yang perlu kita hormatin, gitu kan? Beliau seorang doktor dari Madinah dan sangat mulia ya. Kalau saya melihat beliau masya Allah kapabilitas ilmunya sangat bagus dan saya sarankan untuk ikhwah untuk belajar dengan beliau. Sering pertanyaan ini mungkin dikira karena sama-sama bahasa lama dianggap adik kakak gitu. Bahkan ada yang pernah tanya kepada saya, Ustadz Khalid kakak si Dr. Syafiq ini adik gitu kan, bagaimana orang tuanya didik sampai dua-duanya bisa doktor nih gitu kan. Jadi bukan begitu ya, jadi tidak ada hubungannya. Saya sampai sekarang, saya pernah komunikasi dengan beliau di telepon, saya tanya, dan beliau sendiri juga belum tahu karena beliau lahirnya di Jawa Tengah, saya lahirnya di Makassar gitu kan ya. Sama saja kalau ada orang yang dari suku apa, Bugis misalnya, sama-sama belum tentu ya satu keluarga gitu ya, Allah alam. Tapi yang jelas kembali kepada Adam dan Hawa satu gitu. Bagaimana dengan penetapan pajak oleh pemerintah, apakah wajib ditaati? Wajib ditaati, taati saja, nggak ada masalah, karena itu berbentuk sedekah untuk pemerintah dari seseorang individu di antara kita. Jadi kalau kita misalnya mau rela bersedekah dengan individu, ya misalnya ada orang fakir miskin lewat kita sedekah, niatnya mendapatkan pahala, sama pajak yang kita berikan itu sedekah sebenarnya. Karena pemerintah itu kan akan dibayar gajinya, staf-staf, dipakai untuk perkembangan negara, berputarnya lah. Ya sama saja Anda membiayai negara Anda sendiri. Kenapa harus tidak bayar gitu kan? Sedekah itu tidak akan mengurangi harta seorang muslim. Jangan dianggap sebagai sebuah beban, walaupun sebenarnya hukum Islam ya, kalau yang benar itu tidak ada pajak, nggak ada pajak memang ya. Tapi pemerintah di sini kan punya maslahat melihat, mungkin dengan itu negara bisa berputar rodanya, gitu kan. Tidak ada pendapatan misalnya, begitu lain. Apalagi memang ada satu poin masalah pendapatan ghanimah, harta rampasan perang itu sudah tidak ada di negara-negara Islam sekarang, karena mereka tidak kumandangkan jihad, gitu kan. Zaman dulu itu termasuk sumber income terbesar bagi pemerintahan Islam itu adanya jihad, adanya jihad. Maka itu tidak ada sekarang. Maka sumber pendapatan cuma didapatkan dari hasil perputaran perekonomian saja, murni itu, gitu kan. Jadi itu wajar-wajar saja terjadi. Dan dalam Islam sebenarnya ada pemberian, justru pendapatan negara dianjurkan diberikan kepada
para masyarakat yang dikenal dengan ataya, ya, dikenal dengan ataya dalam Islam. Jadi per individu, per kepala muslim itu di wilayah Islam wajib mendapatkan bagian dari pendapatan negara setelah dikeluarkan kebutuhan dasar negara. Dan itu berlaku di zaman khilafah Islam sampai Utsmaniyah terakhir kemarin itu masih berlaku, ya, masih berjalan. Cuma sekarang karena sudah tidak ada wilayah menerapkan hukum Islam 100%, maka tidak ada namanya ataya. Kalau yang saya tahu sekarang di kerajaan Saudi juga itu ada, ya, masih ada kalau tidak salah itu. Jadi ada orang-orang masyarakat asli Saudi pun yang di sana sudah warga negara atau memang dasarnya orang asli negara sana, itu mereka dapat. Jadi saya tahu walaupun dia tidak ada ijazah formal dari universitas mereka atau dari sekolah-sekolah, itu mereka tetap ditanggung oleh pemerintah, diberikan tiap tahun ada anggaran sendiri. Bagaimana hukumnya bekerja di bank-bank konvensional yang non syariah? Ana pernah dengar dari seorang ikhwah yang merupakan atasan ana bahwa bekerja di bank-bank konvensional itu diperbolehkan karena kita hanya sebagai pekerja saja, dan upah dan gaji yang kita terima halal karena murni dari hasil kerja keringat sendiri, sedangkan yang menjalankan sistemnya adalah perusahaan. Ini atasan anda ini cuma mau menghalalkan saja nih. Dari mana pintu dari mana anda mengatakan kerja di bank ribawi itu halal? Sama saja kalau kita kerja di sebuah diskotik, saya nggak kerja, saya nggak minum khamar, saya nggak kumpul dengan lawan jenis, tapi saya kerja di situ, hasil keringat saya, halal saja. Nggak bisa, akhi, nggak bisa. MUI sudah keluarkan fatwa, seluruh ulama dunia mengeluarkan fatwa, bukan dari saya. Riba hukumnya haram dan bekerja di instansi itu juga haram. Bagaimana Ustaz, saya tidak punya tempat kerjaan lain? Anda kurang yakin kalau Allah memberikan rezeki. Kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini, dari atasan ini? Tidak bisa, saudaraku. Coba belajar kalau memang mau mencari pendapatan halal, ya. Ini bukan masalah langsung saklek mengatakan itu tidak boleh, berarti nanti saya mulai besok sudah harus keluar. Loh, memang hukum agamanya begitu. Kalau seandainya saya nggak jawab begini, Anda mau saya jawab apa? Oh boleh, kerja aja. Oh saya nggak mau. Tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Akhirnya Anda bekerja, Anda dapat pendapatan, saya akan tanggung jawab hari kiamat depan Allah SWT. Itu berat, nggak mungkin. Haram. Bukankah sabda Nabi SAW, 1 dirham riba, 1 dirham riba, dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, 1 dirham riba lebih berat, ya, daripada 36 kali berzina. 1 dirham, berbahaya sekali. Riba dalam hadis ini dikatakan 73 tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang memzinai ibunya sendiri. Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu? Dan subhanallah, siapa yang membuka pintu riba, hidupnya akan kacau, susah, gitu kan? Tidak akan berkembang-kembang, ya, terus saja begitu, dan permasalahannya akan terus dari utang ke utang, terlilit terus permasalahannya. Bahkan tidak banyak, mayoritas mereka meninggal dunia dalam kondisi berutang. Kenapa tidak buka pintu yang Allah halalkan? Allah kan membalas riba dengan transaksi jual beli, kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah bilang, Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya transaksilah, berdaganglah, gitu kan? Buka pintu perdagangan sendiri. Enggak ada yang atur waktu Anda, tidak terikat dengan pendapatan haram. Karena masalahnya yang ditanya, kalau pendapatan haram, ikhwah, maka kita makan haram, anak-anak kita makan haram, istri kita makan haram, yang kita pakai semuanya haram. Sabda Nabi SAW, seseorang yang bajunya berantakan, tidak punya alas kaki, rambutnya kotor, penuh dengan debu, miskin sekali, mengatakan, ya Allah berikan saya, ya Allah ampuni saya. Bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Nggak boleh. Ya, ikhwas sekalian, ya, ini adalah tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan main-main dengan masalah seperti ini. Allah SWT memberikan rezeki Anda dari Anda masih janin di rahim ibu Anda, sampai Anda anak, sampai Anda mulai kuliah, sampai Anda sekarang sudah jadi sarjana. Kemudian setelah itu Anda baru bekerja 2 tahun, 3 tahun di sebuah perbankan konvensional yang ribawi. Lalu Anda mengatakan, saya tidak tahu mau makan apa sekarang kalau saya keluar. Terus mana yang 20 tahun yang lalu Anda makan? Ya, kenapa kok Anda tidak pernah bertanya seperti itu sebelumnya? Sekarang 2-3 tahun ini baru ketakutan. Salah sekali. Apa sabda Nabi SAW? Kalau seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya itu akan mengejar dia seperti kematian mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan, tidak ada seorang jiwa pun, tidak ada sosok seseorang yang berjiwa, bernyawa, manusia atau jin, yang akan meninggal dunia kecuali sudah istaufa rizku, dikasih semua rezekinya yang telah Allah janjikan, gitu kan? Semua sudah ada tercatat. Kenapa harus khawatir gitu?
Gak usah khawatir. Ibnu Qayyim rahimahullah, sering saya ulangi statement ini, berkata, saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama, karena Tuhanku Allah telah menentukan ajalku, tidak akan bertambah sehari, tidak akan kurang sehari, dan sudah menentukan rezekiku, maka tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Selesai. Tenang aja, orang mukmin tenang hidupnya, gitu kan? Kita pasti akan dapatkan semua apa yang Allah SWT janjikan. Tentu dengan ikhtiar, ya, silakan ikhtiar, ya, silakan ikhtiar. Itu terbuka pintu ikhtiar. Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, rezeki seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan. Yang bergeletakan, Anda bekerja tidak bekerja akan datang. Udara yang kita hirup, cahaya yang ditarik oleh mata sehingga bisa melihat. Lagi duduk, ini minuman jus yang disiapin buat saya tidak pernah minta. Disiapin, warisan dikasih karena orang tua meninggal misalnya. Gak ada dalam usaha kita di situ. Sudah bergeletakan, gitu kan? Sudah ada. Ya, tiba-tiba ditraktir makan oleh teman, ada yang bergelantungan, kita harus naik tangga untuk naik memetiknya. Ini mungkin orang sudah S1 mau S2 dulu deh naik, pas saya S3 supaya memang gaji saya lebih tinggi kalau saya ngajar di kampus misalnya, lebih punya ilmu dan seterusnya, atau membuka punya usaha satu, buka cabang lagi deh supaya bisa income lebih tambahan. Ini namanya bergelantungan. Ini siapa saja boleh lakukan, ikhtiar untuk menambah iya, tapi rezeki dasar yang sudah berjatuhan itu bergeletakan sudah ada sampai Anda meninggal. Itu nggak usah khawatir. Apakah sampai saat ini belum ada yang menjadi penghuni neraka? Mengingat Rasulullah SAW pernah bercerita tentang keadaan kondisi neraka yang sudah ada manusia dalamnya. Tidak ada penghuninya, sampai sekarang tidak ada. Neraka dan surga belum dihuni oleh manusia dan jin sampai sekarang. Nanti di hari kiamat. Yang Nabi SAW ceritakan itu adalah nanti akan ada di neraka seperti ini. Nanti akan ada di neraka seperti ini. Yang Nabi SAW pastikan azab itu seperti waktu hadis Isra dan Mi'raj adalah kisah tentang alam barzah, siksa kubur, bukan siksa neraka. Kalau siksa neraka Nabi SAW cuma menceritakan saja, cuma menceritakan di neraka nanti akan seperti ini, gitu. Bolehkah kita ikut partai politik dengan tujuan menyelamatkan Islam, mengingat apa ini, musuh-musuh Islam sangat gencar memerangi kita? Bagaimana hukum memakai cincin? Ini yang lainnya. Kalau partai, Allahu alam, kalau pendapat saya pribadi, saya katakan sekali lagi, saya pribadi, saya tidak ikut. Kalau saya tidak ikut di partai, karena ada alasan. Kalau saya pribadi, Anda boleh nyimak, Anda boleh ambil ikutin, atau Anda tinggalkan, tidak ada masalah. Karena banyak dai-dai kita juga yang punya pendapat sendiri-sendiri dalam masalah ini. Setelah saya kumpulkan dari pendapat para ulama yang saya pernah belajar dari mereka, maka saya simpulkan untuk tidak ikut-ikutan. Karena mau tidak mau, dengan masuknya di partai politik ini, kita akan masuk ke kancah persaingan besar yang sedang ada nih. Seperti misal akan ada sogok menyogok, akan ada ini, akan ada itu, banyaklah pemimpin yang tiba-tiba dipilih, maka kita harus punya andil di situ. Dan berapa banyak sekarang partai Islam di Indonesia yang akhirnya tercoreng namanya, ada ini, ada itu, ada ini, macam-macam. Apakah dengan begitu mereka bisa memperjuangkan Islam? Allahu a'lam. Kalau saya melihat pribadi, umat ini butuh majelis ilmu itu yang diperlukan, gitu kan. Kita kalau subhanallah dengan majelis ilmu seperti ini, sederhana mungkin kelihatannya, tapi ini efeknya sangat besar. Bagaimana di pengajian, banyak pengajian saya yang hadir, ada seorang jenderal di polisi, ada yang di tentara itu hari, ada yang banyak sekali, ada yang ikut umroh dengan saya, pedagang-pedagang, ada pejabat-pejabat di pemerintahan. Pada saat mereka ikut umroh 9 hari saja reguler dengan saya pada saat itu, dan duduk beberapa hari, terjadi perubahan yang luar biasa pada diri mereka. Baru faham, oh iya begini ya, oh iya begitu ya. Saya cuma nyampaikan masalah ilmu. Ternyata dengan ilmu syar'i yang kita sampaikan, asal benar tuntunan wahyunya, itu sangat luar biasa efeknya. Itu kan sama, itu sudah lebih besar efeknya daripada kita masuk ke kancah-kancah yang akhirnya membuka pintu-pintu minimal ada pertanyaan pada hari kiamat depan Allah, kenapa kau begini dan kenapa kau begitu. Bukankah dalam hadis dikatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat secara individu sampai ditanyakan 4 hal? Umurnya di mana dia habiskan, itu kan, masa mudanya, kemudian harta yang dia dapatkan dari mana dan akan kemana, ya, di kemana dia keluarkan. Ini termasuk berhubungan dengan masalah politik, banyak sekali berhubungan dengan masalah keuangan. Berapa banyak teman-teman kita yang kita tahu sebelum masuk di partai politik, masya Allah, dalam ceramahnya, dalam dakwanya bagus. Begitu mereka sudah masuk ke partai politik ini, sudah toleransinya luar biasa. Udah nggak apa-apa ini, udah nggak apa-apa itu, udah nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ya, semuanya nggak apa-apa, gitu kan? Jadi masalah.
Apakah Anda jamin satu dua orang masuk ke anggota dewan kemudian bisa mengubah yang sekian ratus? Tidak, saudaraku. Itu pemahaman yang sempit. Kan seakan-akan tidak ada jalan lain kecuali itu, gitu kan? Padahal sebenarnya masih bisa dengan cara lain. Allah SWT memberikan hidayah kepada orang. Kita punya doa, kita lebih leluasa sebenarnya di luar kancah itu kita keluar. Dari luar kita bisa memanage atau bisa memperbaikinya. Allahu a'lam. Ini pendapat saya ya. Jadi Anda boleh milih, boleh ikuti, boleh enggak. Kalau pakai cincin dalam Islam boleh saja, laki-laki perempuan tidak ada masalah. Cuman ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, hindari dua jari ini. Meletakkan cincin di dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Karena memang ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya, menggunakan cincin di sini di dua jari ini menyerupai kaum Lut, dan kaum Lut adalah kaum yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak dibolehkan menyerupai kaum yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Kalau perempuan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi itu pun dianjurkan mereka menggunakan, dan ulama menitik beratkan karena ada hadis cuma dua jari ini, maka tiga jari berarti dibolehkan untuk menggunakannya. Tapi Nabi SAW bagi laki-laki menggunakan di jari kelingking beliau SAW. Itu kan beliau menggunakan cincin itu dibolehkan, dan beliau menggunakan di sisi kanannya. Jadi itu boleh saja. Kalau yang saya sarankan untuk dijauhi bagi laki-laki terutama, dan ini perempuan juga ya, masalah menggunakan cincin perkawinan, ikhwan. Itu simbolik saja. Di negara-negara barat, negara orang muslim, mereka sengaja menggunakan itu supaya memamerkan kepada orang, saya sudah menikah, gitu kan? Saya sudah menikah, sehingga saya sudah terikat dalam pernikahan dan saya tidak akan melakukan hal A, B, C. Padahal sebenarnya mereka tetap melanggar. Dalam Islam itu bukan cincin yang menahan orang, tapi imannya. Gitu kan? Iman dalam hati, bukan cincin. Kalau saya sudah nikah, ditanya sudah nikah, orang mukmin tidak akan bohong. Iya, sudah menikah, selesai, gitu kan? Saya tahu saya punya pasangan, halal yang Allah berikan, selesai. Tidak perlu diberikan simbolik yang sebenarnya itu malah menyerupai kaum orang-orang non-muslim, yang akhirnya masuk dalam hadis Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Bagaimana agar keyakinan kepada Allah tetap konsisten dan keyakinan itu berasal dari hati? Ilmu. Tidak ada yang lain kecuali ilmu. Beda, ikhwah dan akhwat sekalian, Anda hadir tadi di sini dengan sebelum hadir. Coba ya, tanya diri sendiri, pasti beda. Kalau makin bertambah ilmu, maka iman kita akan bertambah. Kalau iman ini maksudnya keyakinan ya, akan bertambah. Dan kalau bertambah iman, amal solehnya akan bertambah, otomatis. Makanya jadwalkan. Kalau seandainya Anda bisa mampir di sebuah rumah makan karena merasa lapar secara jasad, maka ruh Anda juga lapar, butuh ilmu. Makanannya ruh itu ilmu ya. Jadi kalau kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bijak adalah orang yang bisa memberikan makan kedua hal yang ada pada tubuhnya, jasadnya dan ruhnya. Banyak kita memberikan makan sampai kenyang, sampai badannya gemuk jasadnya, tapi ruhnya kempes kurus, nggak ada sama sekali isinya. Nah, orang yang seperti ini akan terbawa dengan air, dengan angin ya, terbawa angin ya. Dia bisa kemana saja. Jadi kalau badannya jatuh ya dia jatuh juga semua. Tapi kalau ruhnya kuat, walaupun jasadnya lemah, terbalik gitu. Kata para ulama, kalau ruh itu yang gemuk, yang kuat, walaupun jasadnya kecil, maka akan bisa ya menaklukkan dunia ini. Julaibib, sahabat Nabi yang mulia, badannya kecil sekali, tapi dia masuk ke kancah peperangan di perang Uhud dan membunuh 7 orang kafir. Badannya kecil sekali, tapi dia berani dengan ruhnya. Banyak orang yang jasadnya besar tapi ruhnya kecil, maka tidak berani buat apa-apa, bahkan mau wudhu aja malam ketakutan, gitu kan. Tapi kalau ruhnya kuat, makanan ruhnya luar biasa, ilmu syar'i, walaupun dia kecil, tinggal di tengah hutan pun tidak ada masalah bagi dia, gitu kan. Jadi sebenarnya harus ruh kita yang digemukkan, atau paling tidak normalkan ya, standar jasad makan, ruh juga makan. Jadi ilmu intinya. Maksud saya di sini ikhwah sekalian, tolong luangkan waktulah. Seminggu sekali aja seperti Anda hadir setiap Rabu masih kurang, apalagi kalau sebulan sekali, apalagi kalau cuman kapan waktu selingan saja, bakal kacau gitu kan. Bakal kurus ruh kita itu. Dan ini sayang, kalau kurus lama-lama bisa mati ruhnya, gitu, bisa keras hatinya. Cara mengamalkan surah Ikhlas untuk menolak kekafiran. Fahami maknanya, ikutin isinya. Qul huwallahu ahad, benar-benar kita mengatakan Allah itu Tuhan dan Esa. Ikutin itu. Allahus samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Jadi kembalikan semua itu.
Artinya kita butuh, orang siapapun butuh. Pernah kan saya kasih contoh ya, ada seseorang dari salaful ummah, dari tabi'in dulu, kaya raya, tiba-tiba bangkrut, Allah uji, bangkrut, habis semua hartanya, gitu kan, sampai dia minta-minta dari masjid ke masjid minta bantuan. Satu waktu dia pergi minta-minta, gitu kan, di satu masjid ada orang-orang fakir lagi ngumpul dekat masjid, lagi senang, pada gembira terima bagian dari satu orang kaya gitu. Lalu dia datang, dia bilang, siapa yang membantu kalian? Kata mereka semua, itu yang lagi duduk di depan sana di dekat mihrab tuh. Itu kalau kau punya hajat apapun sampaikan, dia akan penuhi. Lalu orang soleh ini, orang soleh dia tiba-tiba bangkrut, Allah lagi uji gitu kan. Beberapa bulan dalam hidupnya dia susah. Lalu kemudian dia dekatin orang tersebut, niatnya mau menyampaikan hajatnya, saya lagi butuh bantuan, bisa dibantu nggak gitu. Waktu dia dekat, dia bilang, dia cerita, saya lihat tiba-tiba orang ini ternyata lagi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT dan merengek-rengek, nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki saya, ya Allah berkahi, ya Allah mudahin supaya saya bisa berbuat kebaikan, membantu orang miskin. Dia terus berdoa. Kata orang soleh ini, saya lalu tiba-tiba terbuka hati saya, berkata, kenapa saya harus minta kepada orang ini? Orang ini pun minta kepada Allah. Mulai semenjak itu dia bilang, dia berdoa selama sebulan non-stop. Dia berdoa sampai Allah SWT bukakan rezekinya dan menjadi orang kaya seperti awalnya, gitu kan. Jadi memang kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu samad memang. Lam yalid wa lam yulad, yakini dia tidak ada asas atasnya, tidak ada bawahnya, enggak ada orang tuanya, enggak ada anak-anaknya. Gitu kan? Karena kalau ada orang tua, ada kakek, ada nenek dan seterusnya. Kalau ada anak berarti ada cucu dan seterusnya. Memang dia tidak ada. Gitu kan? Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Jadi orang yang menggantungkan dirinya sama Allah SWT, maka dia akan dicukupkan oleh Allah SWT. Kapan waktu zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah? Selesai sholat subuh, selesai sholat asar, itu paling afdal. Itu paling afdal. Begitu selesai sholat subuh langsung antum baca, habis sholat asar langsung antum baca, itu paling afdal. Karena di situ ada permintaan-permintaan untuk diberikan kebaikan pada hari itu, pada pagi itu dan pada sore itu. Misal antum mengatakan dalam zikir pagi, amsayna wa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadal yaum, gitu kan. Kami tiba pada pagi hari bersama dengan tibanya kerajaannya Allah, dan saya meminta Allah kebaikan pagi ini. Jadi kalau makin pagi dibaca, makin bagus sebelum aktivitas, habis subuh. Begitu juga dengan sore, gitu kan, kita mengatakan khaira hadhil laila, ya Allah saya minta kebaikan pada malam ini. Jadi kalau antum baca zikir pagi setelah duhur, jadi permintaan yang pagi sudah lewat, gitu kan. Atau kalau antum baca zikir sorenya nanti malam, berarti sudah lewat manfaat yang antum bisa dapatkan dari dua itu, gitu kan. Jadi lebih baik, dan ini juga pengalaman-pengalaman tentu teman-teman ikhwah yang sudah biasa atau coba mau rutinkan zikir pagi sore, kalau anda lewatkan setelah sholat subuh nggak baca, pasti anda lupa tuh. Biasanya begitu, terlewatkan, nanti akhirnya minimal ada kehilangan beberapa zikir yang kita tidak sempat baca. Karena syaitan biasa begitu. Kata Ibnu Qayyim, memindahkan orang dari afdaliyah ke mufaddal, dari afdal ke mufaddal, dari yang lebih besar pahalanya kepada yang lebih kecil pahalanya. Kalau dia tidak bisa buat kita maksiat, begitu. Sebentarlah zikir paginya, nggak usah dulu. Akhirnya kita tunda. Padahal saya pernah praktekin ikhwah, kalau antum rutin duduk pegang tuh buku zikir pagi kalau belum baca, kalau belum hafal maksud saya, dan antum baca, itu maksimal 15 menit selesai kok. 15 menit sebenarnya sudah bisa selesai, gitu kan. Maka itu bisa dilakukan. Lebih baik dibaca di awal-awal, gitu, di awal-awal setelah subuh dan setelah asar. Bagaimana dengan sekelompok orang di Indonesia membuat keamiran dan baiat, apa ini, seperti LDII? Ini nggak ada sama sekali. Nggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada, nggak boleh. Itu sudah pemimpin negara sudah ada, selesai, nggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah, ya, bagi pemerintah, dan kita sudah punya pemerintah. Pemerintah kita sudah ada muslim, sudah alhamdulillah dipatuhi, gitu kan. Yang sebenarnya berhubungan dengan apapun yang berbau taat kepada Allah SWT, kita sebagai bentuk kedekatan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, apapun yang kalian tidak dapatkan, apapun yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, maka syukurilah, terimalah, ya. Dan apapun yang belum kalian dapatkan dari mereka yang merupakan hak kalian, maka berharaplah dari Tuhan kalian. Kita punya Allah SWT, minta kepada Allah, Allah akan kasih. Allah SWT akan kasih. Dan sebaliknya tidak boleh kita melepaskan tangan, ya, tidak boleh berlepas dari kepemimpinan yang sudah ada, nggak boleh kita keluar, ya. Di sini di dalam buku ini ada sebuah hadis yang lain, ya, diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Itu tadi belum saya sebutkan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 182 poin ke-15.
Sabda Nabi SAW dengan sanad yang sahih, ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak dalam Kitabul Iman, Kitabul Ilm dan Kitabul Iman, dan juga beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, man mata wa laisa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam duanya lagi bersaing, seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi yang satu khalifah di Hijaz, yang satu khalifah di Syam. Waktu itu banyak sahabat yang angkat tangan, termasuk ulama-ulama tabi'in seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Muhammad bin Hanafiyah. Mereka angkat tangan, mereka tidak mau membaiat siapapun, tidak mau memberikan dukungan, karena masih ada dua khalifah Islam yang bersaing di satu wilayah kekuasaan, gitu kan. Maka mereka angkat tangan, tiap hari disuratin mereka nolak, gitu kan. Pada saat Abdullah bin Zubair terbunuh mati dan tersisa satu khalifah saja, maka mereka rame-rame tanpa diminta langsung mengirimkan baiatnya, mengatakan kami membaiat di atas tangan anda dan kami akan patuh selama dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdalil bahwasanya sahabat pernah mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk menanyakan siapa yang layak jadi pemimpin mereka. Apakah bisa dijadikan dalil memilih pemimpin dengan suara terbanyak? Ya. Saya tidak tahu kalau hadis itu ya, pernah sahabat mendatangi rumah satu persatu, itu Allahu alam. Yang saya tahu seperti saya jelaskan tadi bagaimana kondisi pemimpin memilih pemimpin. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot melibatkan masyarakat umumnya. Masyarakat ini ikhwan dan akhwat sekalian cuma butuh supaya tidak lapar, gitu kan? Supaya bisa anaknya sekolah, kalau sakit digratisin, itu saja, gitu kan? Butuh penuhi kebutuhan mereka. Pemimpin-pemimpin ini ya sudah mereka lah yang semestinya bisa saling memilih satu sama yang lain yang terbaik dan sudah ada kriteria dalam Islam. Apabila dalam sebuah keluarga suami telah meninggal, maka siapa yang bertugas menjadi pemimpin keluarga dan siapakah yang berkewajiban menafkahi keluarga tersebut, si ibu ataukah keluarga dari suami? Ibu tentunya, si istri. Jadi istri itu kan bukan bawahannya suami ya. Istri itu adalah pendamping, wakil dari suami. Meninggal, maka istrinya yang menggantikan, gitu kan? Istrinya yang menggantikan semampu dia, gitu kan? Semampu dia bagaimana dia membiayainya. Tentu keluarga suami, keluarga yang lain itu punya kewajiban juga. Ya, nafkah itu atau sedekah yang dikeluarkan itu paling afdal diberikan kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Ya, makanya seorang sahabat pernah membawa uang sambil berkata, ya Rasulullah, ini saya punya beberapa dirham, saya ingin sedekahkan. Saya ingin sedekahkan, ada yang saya ingin, ada satu fakir miskin keluarga saya dan ada satu fakir miskin yang bukan keluarga saya. Mana yang saya berikan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang ada hubungan keluarga denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Artinya apa? Kalau memang ada kerabat kita yang kita tahu misalnya suaminya meninggal, maka membiayai hidup janda itu adalah sebuah pahala yang sangat besar, gitu kan? Sebuah pahala yang sangat besar. Nabi SAW menjanjikan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya siapa yang mengkafili janda, gitu kan, mensponsorinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, ada janji. Mohon maaf saya lupa fadilah hadis, tapi itu ada fadilah tersendiri orang membiayai atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi di sini si istrilah yang menggantikan mengurus anak-anak suaminya. Apakah apabila si ibu kurang amanah dan jauh dari pengetahuan agama, bolehkah hak asuh anak diambil oleh keluarga suami? Dalam hal ini anak-anak masih di bawah umur 5 tahun dan yatim. Tidak boleh. Tidak ada haknya keluarga mencampuri anak. Itu urusan orang tuanya, gitu kan? Kecuali kalau mereka yang titipkan. Jadi jangan sampai, nanti akan ada bahasan tuh dosa-dosa besar ya. Salah satu dosa besar nanti yang kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala ya melaknat orang-orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, gitu kan? Itu nggak boleh. Ya, walaupun dengan alasan ibunya tidak bertanggung jawab, dan itu tanggung jawab dia kepada Allah SWT, bukan tanggung jawab anda. Dan tidak usah mencampuri hal-hal yang melampaui kapasitas kita. Ingat ikhwas sekalian ya, saya ingin bahasakan kalimat ini, tolong direnungin. Mata kita itu punya batas, maka bergeraklah di batas mata kita itu. Telinga kita punya batas untuk menjangkau suara, maka cukupkan dengan suara yang bisa ditangkap saja. Itu suara kita ada batasnya sampai kemana, cuma sebatas itu saja, gitu kan? Seperti itu. Perut kita ukurannya sudah ada, satu piring misalnya. Jangan paksakan lebih daripada itu. Jangan keluar dari kapasitas diri kita.
Kaki kita Allah kasih, langkahnya sebesar apa sih? Walaupun antum loncat, ya, anggap orang olahragawan yang bisa loncat paling tinggi berapa? 3 meter? Itulah jangkauan anda. Jangan jangkau sesuatu yang di luar kapasitas kita, nggak bisa. Banyak orang gitu buat PR yang tidak perlu sebenarnya. Sibuk dengan keadaannya orang. Ini adiknya mati misalnya, istrinya lagi susah, lagi sedih. Anaknya saya akan ambilnya, kakak saya kena, kamu nanti tidak tanggung jawab. Diambil anaknya orang. Tambah kesedihannya orang lain untuk apa? Urus diri anda sendiri, gitu kan? Anda mungkin juga punya anak, anda punya istri, anda urus diri sendiri, nggak usah urus orang lain. Cukup dengan apa yang terjangkau saja. Jangan buat PR. Mau cari tahu tetangga buat apa? Begitu bangun tidur langsung lihat temboknya tetangga ngapain di sebelah. Padahal matanya nggak bisa tembus di situ, gitu kan? Nggak usah pusingin sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Allah sudah berikan. Tangan kita tuh panjangnya cuma seperti ini, sebatas ini saja, nggak usah jauh-jauh ke sana, nggak bisa, gitu kan? Sama juga orang akan menyakitin kita, itu cuma sebatas kemampuan dia sampai di mana sih? Saya dari sini bisa mukul nggak orang kalau ada orang di rumahnya? Nggak bisa. Harus datang ke sana. Hanya sebatas itu saja. Ya, jadi Allah SWT sudah membatasi semua. Ustadz, saya berencana umroh bersama keluarga, termasuk anak 8 tahun dan bayi 1,5 tahun. Bulan apakah sebaiknya untuk umroh agar cuaca tidak ekstrim karena bawa anak dan bayi? Sebenarnya sekarang sangat bagus ya. Saya baru balik 3 hari lalu, hari Ahad kalau nggak salah. Saya balik itu cuaca sekarang sangat bagus di sana. Jadi transisi dari musim dingin ke musim panas. Di sekarang itu sangat bagus cuaca 18, 20 gitu kan, tidak dingin, tidak panas. Kalau sekarang ini anda bisa umroh, maka itu sangat bagus ya. Insya Allah ini mungkin cuacanya masih bertahan sampai Februari ya, mungkin sampai akhir bulan ini. Selebihnya itu kemungkinan akan panas cuacanya. Bagaimana menurut Ustaz kalau ana bekerja di sebuah konsultan informasi teknologi yang kliennya itu sebuah perusahaan asuransi konvensional. Ana membuat aplikasi untuk perusahaan asuransi tersebut dan ana terikat kontrak pada konsultan tersebut untuk beberapa tahun. Apa hukumnya? Ini kesian Ustadz ini ya. Selalu saja dihadapkan dengan permasalahan, bagaimana kalau begini? Sudah terjadi nih, bagaimana jalan keluarnya? Coba kalau tanya Ustadz itu sebelum terjadi. Misal gini, saya mau kerja di satu perusahaan, hukumnya boleh nggak? Nah itu enak jawabnya, gitu kan? Ini enggak, sudah cemplung di situ, terus kemudian bagaimana Ustadz jalan keluarnya? Sudah nikah sama seseorang, ribut terus rumah tangganya, Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Kenapa nikah sama dia dari awal? Gitu kan? Coba sebelum nikah tanya Ustadz boleh nggak saya nikah dengan perempuan tidak pakai jilbab, nggak sholat? Boleh nggak saya nikah dengan laki-laki yang playboy? Saya akan bilang jangan. Maka dari situ anda sudah tidak akan terjerumus dalam masalah yang berat. Ini sudah nikah, sudah tiap hari sama-sama buat masalah, kadang-kadang suka dukanya, lalu kemudian Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Boleh nggak saya cerai? Nah, ini gimana caranya nih jawabnya, gitu kan? Kalau apapun yang anda lakukan kemudian berhubungan dengan hal yang diharamkan oleh agama, maka jawabannya jelas tidak boleh. Gitu kan? Kira-kira saya mau jawab apa sama anda yang bertanya ini? Saya bilang nggak apa-apa silakan, tidak ada masalah karena sudah terlanjur taken kontrak, nggak bisa. Tetap hukumnya haram, gitu kan? Nggak boleh. Anda akan bertanggung jawab. Bolehkah saya lakukan? Ya itu boleh-boleh saja anda lakukan, tapi ada konsekuensi daripada perlakuan yang kita lakukan, gitu kan? Jangan pernah dukung hal-hal yang berbau pelanggaran agama itu. Lebih baik jangan, dijauhin, gitu kan? Allahu a'lam. Apa hukumnya merapikan janggut? Maksudnya janggutnya tetap ada, hanya saja dipendekkan. Apakah berdosa atau tidak? Karena kebanyakan ustaz-ustaz di Indonesia ini janggutnya dirapikan. Jadi ana pikir mungkin tidak apa-apa, tapi ana ragu setelah baca hadis memanjangkan janggut. Ini ada hadis nanti, ada hadis dosa besar keberapa itu tentang Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengucukur kumisnya dan memelihara jenggotnya. Ada hadis begitu bunyinya. Nanti itu akan panjang lebar saya jelaskan insyaAllah. Berikut juga kalau Allah mudahin tentang manfaat-manfaatnya ya, tentang manfaat-manfaatnya. Jadi begini sebenarnya, yang membuat anda ragu memelihara jenggot kira-kira apa? Umumnya kalau saya survei pribadi itu karena persepsi. Oh orang kalau jenggot panjang kelihatan tua, misal. Oh nanti orang akan bilang apa? Yang dipusingin ini orang bilang apa? Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat, kalau anda mau hidup dengan apa yang orang bilang, kita akan susah. Pakai baju biru, kenapa kok pakai baju biru? Gak bagus. Pakai baju hitam, ganti baju lagi. Kita lagi mau makan di sini, kenapa makan di situ? Gak enak. Di sini yang enak, pindah lagi. Kenapa harus begini? Kayak tidak ada orang prinsipnya.
Nggak bisa. Di atas kepala kita ada bendera agama. Agama bilang A, mau satu dunia mengatakan tidak B, saya tidak mau tahu. Ini agama saya mengatakan. Prinsip dasar. Orang tidak akan salah kalau agama jadi tolok ukurnya, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi saya sarankan Allah alam itu perbaiki persepsinya saja. Kenapa orang kalau ada pakai jas dia merasa keren? Karena persepsi dia ini keren. Kalau dia pakai baju koko sama nggak persepsinya? Persepsi dia enggak, baju koko nanti kelihatannya ustadz. Oh sudah tidak bisa lihat perempuan dan yang lainnya. Yang itu persepsinya. Ada orang celananya nggak isbal dengan orang isbal, oh nanti kalau persepsi selalu negatif. Kalau orang tidak isbal itu nanti tergantung celananya orang nilai apa nanti begini. Itu kan persepsi dan dia terbawa dengan pikiran dia sendiri. Terus menerus kenapa ada orang pakai celana pendek nggak malu jalan di mall? Anda cuma naik di atas mata kaki malu, subhanallah, gitu kan? Emang kenapa kalau jenggotnya panjang? Kenapa? Kenapa sih saya mau tanya coba? Ada masalah? Berat? Saya aja begini ringan rasanya. Nggak ada beratnya, nggak ada bebannya gitu. Oh nanti nggak disuka, coba tanya kalau sudah berumah tangga. Saya istri saya alhamdulillah suka sama saya berjenggot, nggak ada masalah tuh, gitu kan? Nggak ada masalah. Saya malah kemana-mana orang lihat orang hormatin aja, gitu kan? Gak ada sesuatu yang persepsi saja. Selalu kita menganggap oh tidak baiklah apalah kelihatan. Tidak ada, itu persepsi. Persepsi tidak ada masalah. Apalagi bayangkan kalau memelihara jenggot adalah sunnah Nabi SAW dapat pahala, gitu kan? Itu pahala. Nabi SAW malah jenggotnya sampai ke dadahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta dengan Nabi SAW, kita contohi beliau. Persepsi saja, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada sesuatu kecuali kalau jenggot ini per helainya bebannya 10 kilo, gitu kan? Nah ini sudah sekian ton saya bawa, nah ini lain, gitu kan? Tapi ini nggak ada ringan, nggak ada masalah. Tentu diurus ya. Kalau saya tiap hari saya sampoin, alhamdulillah. Disampo, diurus, disisir, nggak ada masalah. Ini karena belum terbiasa aja. Gitu kan, orang Indonesia masih belum terbiasa melihat. Kalau di Saudi itu malah aneh kalau ada orang tidak berjenggot gitu kan, dianggap aneh kalau tidak berjenggot ini orang masih bagaimana nggak adanya gitu. Kadang-kadang malah jadi kan tolak ukur kalau berjenggot faham agama, kalau enggak berarti enggak gitu kan, biasanya begitu. Ustaz, Allah ada di mana? Benarkah arsy itu termasuk makhluk? Bila iya, di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Ini dalam sebuah hadis kata Nabi SAW pada saat beberapa sahabat sudah ngumpul-ngumpul, lagi ngumpul-ngumpul ya di masjid, kemudian kata Nabi SAW mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata pembicaraan mereka itu sudah ada bisikan-bisikan yang sampai pada tingkat mengatakan Allah itu di mana ya? Allah ngapain aja sebelum ciptain makhluk? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar kapasitas dia. Tadi saya bilang ya, ingat kita punya jangkauan, batasan, mata terjangkau. Kita nggak pernah tahu ada apa di belakang tembok. Soalnya nggak usah cari tahu di belakang tembok itu, gitu kan? Cukup yang ini depan mata kita perbaikin mulai sekarang, gitu kan? Selesai. Jadi kita lakukan seperti itulah. Jadi jangan sampai kita melalui batas. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, apakah sudah muncul ya di benak kalian dan di hati kalian pertanyaan bahwasanya Allah itu ada di mana, Allah lagi ngapain, gitu kan? Dan seterusnya berhubungan dengan Allah. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul itu katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ini langkah pertama nasihat saya kepada penanya. Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pertanyaan yang kita lontarkan jangan sampai melampaui kapasitas kita. Allah aja belum bisa kita lihat di dunia, apalagi kalau kita mau cari tahu dulu Allah buat apa sebelum ada arsh. Itu kan terlalu jauh pertanyaan itu. Kita cuma diperintahkan hal sederhana, imanin Allah ada, arshnya Allah, dan Allah ada di atas langit, titik, selesai, gitu kan? Makanya sampai ada orang datang ke dalam majlisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, wahai Imam, bagaimana sebenarnya caranya Allah itu bersemayam di singgasananya? Gitu kan? Allah itu naik bersemayam di singgasananya, seperti apa caranya? Langsung kata Imam Malik rahimahullah, mengimani bahwasanya Allah bersemayam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Menanyakan bagaimananya itu majhul, nggak jelas karena belum ada datang kepada kita, tapi kita sudah imanin. Kan memang iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, kan gitu. Kita kan tidak pernah memang lihat Allah, nggak pernah lihat malaikat, tapi kita mengimani dan ada bukti-bukti, fakta-fakta kalau memang ada, gitu kan. Maka kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib, gitu kan. Kemudian menanyakan bagaimananya, ini majhul, nggak jelas. Kita tunggu kalau ada dalil, ada penjelasan baru kita iman, kita lengkapkan. Kalau nggak ada tetap kita imani. Disuruh sholat 4 rakaat asar, ya sholat aja dulu, nggak usah tanya kenapa harus 4. Kan duhur juga 4, sekarang asar 4. Lebih baik kalau orang seperti ini akan muncul pertanyaan terus tuh, kenapa nggak sekalian Allah kasih 4 rakaat aja sekalian satu kali? Duhur sama asar berdekatan kok, gitu kan?
Kenapa enggak satu aja 4 rakaat? Nanti lebih kembang lagi, kenapa harus 4 rakaat ya? Kenapa harus 5 waktu ya? Kenapa harus ada salamnya? Kenapa harus ada rukuknya? Kenapa harus ada baca 3 kali? Kenapa enggak habis-habis nih, syaitan buka terus pertanyaan. Imanin dulu. Kalau masalah bagaimananya itu tunggu. Kalau Allah jelaskan, bahwa kita imani, kita yakini. Kalau enggak ada pun hikmahnya, enggak ada masalah. Dan kata Imam Malik Allah, bertanya tentang itu terlalu banyak membuka pintu bid'ah. Membuka pintu bid'ah. Allahu alam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya? Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam. Gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Mohon rekomendasi buku atau DVD yang valid dan sahih tentang Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa mencontohi secara aktivitas Nabi SAW. Jazakumullah khair. Ini banyak sekali ya buku-buku sirah, dan saya sarankan penanya bisa melihat tema sirah kita yang sudah diangkat di web saya, dan di YouTube juga itu sudah ada sampai mungkin 20 episode sekarang, tahap demi tahap ya. Setiap episode itu kurang lebih 2 jam. Cobalah diikutin itu, insya Allah mudah-mudahan bagi saya pribadi, karena saya sudah coba kumpulkan dari beberapa referensi, maka itu menghemat waktu buat Anda. Tinggal dengarin, itu sudah seakan-akan Anda baca sekian banyak buku. Mungkin itu bisa ratusan buku, gitu kan? Karena dari banyak buku hadis, buku fikih disatukan, buku sejarah-sejarah, itu banyak digabungkan, gitu. Dan saya juga banyak dengarkan dari kaset-kaset para ulama-ulama kita yang memang menyampaikan tentang masalah itu. Tapi kalau Anda mau referensi, tentu ada bukunya Mubarak Furi yang terkenal mendapatkan hadiah dari Rabithah, itu ada Sirah Nabawiyah. Itu sudah cukup insya Allah. Apakah semua Rasul itu membawa syariat yang baru? Jika perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada syariat yang dibawa, bagaimanakah syariat yang dibawa oleh Ismail alaihissalam? Mengapa Rasulullah SAW mengikuti syariat Ibrahim dan bukan Ismail? Ya. Tentu semua Rasul membawa. Semua Rasul membawa syariat. Dan Ismail adalah seorang Nabi. Ismail seorang Nabi. Gitu kan? Jadi Allah SWT menubatkan beliau seorang Nabi, dan beliau cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Ismail tidak membawa syariat baru, karena Nabi definisinya adalah seseorang yang Allah utus, ya, mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul baru membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Ismail di sini posisinya sebagai seorang Nabi, gitu kan? Jadi di Mekah waktu itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa banyak sekali perbedaan antara kitab-kitab sirah nabawiyah antara satu dengan yang lain? Apakah yang menjadi landasan Ustadz dalam penyampaian sejarah? Dan ulama memang memberikan sebuah kaidah dalam masalah sejarah ini. Berbeda dengan masalah hukum-hukum fikih, gitu kan? Kalau sejarah, sejarah itu lebih toleran, ya, masih terbuka. Selama itu ada athar ini adalah penyampaian-penyampaian dari para sahabat, dari para tabi'in yang memang itu dijadikan sebagai rujukan, memang menguatkan, maka itu dipakai dalam sirah. Beda dengan masalah ilmu hadis. Ilmu hadis memang tidak boleh, gitu kan? Harus ada kaidah-kaidah tertentu. Dari dalam sirah memang begitu. Kalau ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan tulisan beliau, maka itu bukan berarti dia salah atau saya yang salah gitu. Karena saya pun mengambil dari buku beliau ada, dari buku-buku yang lain ada. Karena memang ada banyak penulis yang lain. Ya, ada Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kemudian ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali penulis dalam buku-buku sirah tuh. Kalau Anda lihat referensi buku sirah, memang saya tidak sebutin sih ya di YouTube itu rujukan-rujukannya. Tapi itu cukup banyak, lebih daripada 30 buku sirah yang bisa dijadikan sebagai rujukan sebenarnya. Dan itu banyak di dalamnya riwayat-riwayat yang memang saling menguatkan sebenarnya, saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau yang saya tahu, Safiyur Rahman ini yang dari India, Mubarak Furi, beliau memang coba menukil riwayat-riwayat yang dianggap sahih saja, gitu kan? Yang dianggap sahih saja, ya, yang beliau anggap sahih diambil. Makanya sangat ringkas buku sirahnya. Ya, tapi kalau orang-orang untuk memahami sudah cukup. Kalau yang saya datangkan adalah ada riwayat yang hasan kita datangkan, ada sebuah athar ini penyampaian dari para sahabat tentang kondisi yang itu tidak disebutkan dalam buku-buku hadis, nggak ada dalam buku hadis, tapi athar penyampaian yang disampaikan, dan ini juga kalau diterusuri silsilahnya, ya, sanadnya itu juga sahih, tapi dia athar bukan hadis, ya. Jadi dia penyampaian dari para sahabat dan tabi'in. Saat ini banyak sekali mujahidin yang membawa panji-panji hitam. Bagaimanakah bisa tahu
kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Kembali kepada prinsip-prinsip dasar mereka. Prinsip dasar mereka. Kalau prinsip dasarnya adalah memang ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan memang mereka berjihad meninggikan kalimat Allah, maka itu adalah hal yang benar saja. Tapi sekarang memang banyak sekali kata para ulama kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam, kemudian mereka tahu ada hadis Nabi bahwasanya kalau kalian lihat panji-panji bendera-bendera hitam ya, berwarna hitam di akhir zaman maka ikutilah, gitu kan? Maka mereka rata-rata semua pakai panji-panji Islam itu, panji hitam itu kan dengan alasan supaya diikutin. Tapi ini bukan patokan kata ulama. Harus dilihat secara individu apakah memang mereka ini mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak, gitu kan? Kita harus lihat itu. Saya ingin bertanya mengenai situasi saya saat ini. Istri saya selingkuh dan membangun anak-anak saya yang masih kecil, membawa kali ya. Karena waktu itu kami berdomisili di luar negeri. Ayah saya menyuruh saya pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan perceraian kami. Sekarang sudah hampir 2 tahun berlalu namun proses perceraian kami belum selesai. Saya berkeinginan kembali ke luar negeri untuk membiayai dan tinggal dekat dengan anak-anak saya. Namun ayah saya tidak menyetujuinya. Manakah yang mesti saya dahulukan, mengikuti kemauan ayah saya untuk tetap di Indonesia dengan resiko saya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan psikologis dan biaya anak saya, atau kembali ke luar negeri dengan tidak membawa ridho orang tua saya? Terima kasih Ustaz. Tolong didoakan saya mendapatkan jalan yang paling baik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Tentu saran saya pribadi, ikuti ayah Anda. Ikuti ayah Anda. Jadi ada dalam sebuah athar disebutkan yang sahih bahwasanya pernah ada satu waktu Abdullah bin Umar menikah dengan seorang wanita. Wanita ini terkenal dengan kecantikannya. Kemudian setelah menikah dengan wanita tersebut, ada perubahan yang dilihat oleh Umar bin Khattab dari anaknya ini dari sisi ibadah. Yang tadinya Abdullah bin Umar itu paling sering kalau mau sholat, sebelum waktu sholat itu selalu keliling kota Madinah, bangun-bangunin orang, ketuk-ketuk kamarnya, rumahnya, ayo kita sholat, putar, nanti sampai di masjid sudah azan gitu. Nah itu ternyata berubah setelah menikah gitu kan. Maka Umar pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar anaknya, ceraikan istrimu, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar merasa terganggu, ini gimana nih antara patuh dengan ayah, atau saya harus menceraikan istri saya, atau saya mempertahankan istri saya yang saya sukain ini dan tidak mendapatkan ridho ayah saya. Lalu datanglah dia kepada Nabi SAW menanyakannya, Rasulullah kejadiannya seperti ini. Kata Nabi SAW, taati ayahmu, taati ayahmu. Maka Abdullah bin Umar menceraikan istrinya itu, menceraikan istrinya. Ulama menulis bab khusus di sini masalah bolehnya seorang anak laki-laki menceraikan istrinya kalau sesuai dengan permintaan orang tuanya, kalau memang berhubungan dengan maslahat agama. Maslahat agama artinya ternyata dengan nikah malah dia durhaka dengan orang tuanya, malah dia malas sholat, malah dia terbuka pintu-pintu riba, malah dia sering melakukan maksiat, maka orang tuanya bilang ceraikan, dia harus menceraikannya. Hukum syar'inya begitu. Ini Allah alam yang saya ketahui ya. Apalagi ini sudah terjadi perselingkuhan misalnya, gitu kan? Memang sudah terjadi perbuatan zina. Kalau Anda sudah ngurus perceraian, urus saja di Indonesia. Masalah Anda nanti memiliki pendapatan lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan luar negeri, itu jauh lebih ringan dan lebih baik dibandingkan dengan Anda pergi ke sana sementara memang, ya, Anda jauh dari ridho orang tua. Ya, lebih baik Allahu alam secukupnya sekarang, gitu kan? Kita memberikan nafkah semampunya dan tetap mendapatkan ridho orang tua, karena orang tua bagi anak laki-laki ini tidak pernah lepas, ya, hukumnya harus selalu ya, dipatuhi walaupun sudah menikah. Allah alam. Ini mohon maaf, yang lainnya mungkin saya tunda bacanya di Rabu yang akan datang karena melihat waktu ya. Mengapa orang yang pamer akan ibadahnya bisa terkena dosa syirik? Karena itu riya namanya, mamer, ya. Dia pamer ibadahnya itu masuk dalam bagian riya. Riya itu memperindah ibadah, ya, kepada makhluk selain Allah SWT dan memamer-mamerkannya, itu masuk, gitu kan? Yura'unan nas, dalam ayat dikatakan sifat orang munafik, mereka sengaja memang memperlihatkan orang lain lalu memamernya, gitu kan? Memperlihatkan, nih saya sudah puasa sekian. Pas ketemu temannya di kantor hari Senin, kamu puasa nggak hari ini? Saya puasa. Temannya nggak nanya, nggak apa, langsung dipamerin sama dia. Itu kan untuk apa? Itu berarti riya, masuk dalam masalah dosa syirik. Karena Nabi SAW mengatakan riya, ya akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi.
yang paling saya takut terhadap kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya. Jadi riya di sini Nabi masukkan dalam kategori syirik, ya, seperti menduakan Allah, karena amal itu Allah suruh sembunyikan, dia malah pamerin gitu. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ingat ya, ikhwas sekalian, semua orang akan terlintas riya di ibadahnya. Enggak ada orang yang tidak ada riyanya. Fahami poin ini ya. Kita lagi sholat nih, pasti ada bisikan syaitan supaya kita riya. Selama antum tidak iyakan, enggak dosa. Syaitan bisikin kan, tuh ada orang di sebelah sana, tuh lagi sodok, itu orang lagi puji. Kita dibisikin apapun kita tepis, kita enggak iyakan, maka enggak ada masalah, enggak dosa. Tapi kalau kita ikutin iyakan, baru berdosa, gitu kan. Jadi kalau tadi masalah sengaja tidak sengaja itu tergantung niatnya. Apakah niatnya memang sengaja mau memamerkan? Kalau sengaja berarti masuk dalam bab riyad, ya, bab riyad. Dan kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja dari riya itu sudah masuk dalam perbuatan syirik yang disebutkan tadi. Makanya jangan sampai terjadi, dijaga itu. Sekali lagi, selama anda tidak mengiyakan, maka tidak termasuk dalam dosa riya sendiri. Pertama, saya ingin beasiswa, saya menginginkan beasiswa ke luar negeri. Apakah apa ibadah yang dapat saya lakukan selain tahajud dan istikharah? Apakah sholat hajat itu ada? Setahu saya tidak ada sholat hajat, dan hadisnya lemah, tidak dipakai oleh para ulama. Jadi yang ada adalah sholat istikharah, dan istikharah itu sebenarnya sudah sama ya, menyampaikan, atau bukan menyampaikan, meminta petunjuk agar hajat kita itu diberikan atau ditunjukkan yang terbaik oleh Allah. A atau B, berangkat atau tidak, menikah atau tidak, ya, dan seterusnya. Jadi selain ini ya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berdoa. Cuman yang saya ingin titik beratkan masalah keluar negerinya. Coba ya, ini saya bermusyawarah ya, memberikan jalan ide-ide gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak keluar negeri itu, kira-kira apa yang kurang dari Anda? Misal ya, ini cuma pemikiran saja. Apalagi kalau yang Anda akan datangi negeri kafir. Anda harus merenungi baik-baik penanya ini, hadis Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Kata para ulama hadis, ini orang muslim yang tidak ada hajat darurat, sengaja pergi tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Makanya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Pertama, terganggu dari sisi sholat. Kedua, dari sisi makanan. Ketiga, tradisi. Keempat, cuaca. Banyak sekali. Dan umumnya ini ya, tidak khusus penanya ini, umumnya teman-teman kita muslimin ini mau keluar negeri, apalagi ke negara-negara non muslim, hanya karena gengsi, hanya karena di Australia, di Amerika turun salju. Memang ada apa dengan salju Bapak Ibu sekalian? Kalau butuh salju, ambil es batu, blender jadi es. Tahukah Anda kalau salju sedang turun, mobil nggak bisa jalan? Susah, harus pakai baju tebal. Saya bukan melarang tinggal di luar negeri ya, boleh. Karena materi kita ini didengar oleh seluruh dunia. Ada teman-teman kita muslimin dari Indonesia yang kemarin hubungi saya dari Perancis, ada yang hubungin saya dari Jerman, ada yang sampai undang saya dari Australia gara-gara dengar ceramah yang kita sedang sampaikan dan diangkat di YouTube atau dianggap di-upload di web saya sehingga mereka tahu itu. Saya bukan melarang mereka tinggal, bukan, tapi saya memberikan ide. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tinggallah di negara Islam. Kan itu. Jauh lebih baik. Sisi makanan. Kata para ulama, siapapun yang Allah mudahkan lahir di sebuah tempat, kayak kita ini semua lahir di Indonesia. Karena Islam tidak melihat ini turunan Arab, ini turunan bule, ini turunan Afrika, ini turunan Melayu. Enggak ada dalam Islam ini negara saya. Saya muslim, dimanapun buminya Allah saya hidup. Siapapun yang lahir dari anak Adam di satu lokasi, maka Allah memang sudah pilihkan itulah yang terbaik buat dia. Mesti difahamin nih. Makanannya, emang kita orang Indonesia nih yang cocok tempe, sayur asam, gado-gado, emang gitu. Emang sudah itu makanan kita yang cocok buat kita.
Bolehlah sekali-kali makan keju nggak masalah, gitu kan. Tapi kalau kita mau paksakan diri seperti teman-teman kita orang bule makanannya, tiap hari makanannya burger, hotdog dan yang lainnya, itu susah nantinya. Emang bukan begitu. Ada tradisi. Emang kita biasa di Indonesia saling santun, tetangga sama-sama baik, gitu kan. Pamit kalau mau jalan. Sampai saya waktu di Saudi itu sempat teman-teman saya yang di Madinah bilang sama saya, ini orang Indonesia luar biasa akhlaknya ya. Saya tanya kenapa? Dia bilang kalau disuruh antri, antri semua. Dia tidak tahu di Indonesia ini kadang-kadang keras kepala kalau di sini kan. Karena orang kita ini kan kalau antri-antri, dia ngoceh, tapi ngoceh di dirinya sendiri gitu kan. Kalau orang Arab kan sampaikan, kenapa kau suruh saya antri misalnya? Ini enggak, kan orang kita disuruh antri ya antri gitu kan. Tenang-tenang saya, tapi memang dia gerutu tapi tidak kelihatan gitu kan. Terus dia bilang, masa dari masjid kalau mau lewat tunduk di depannya orang, kita kan pamit. Bayangin tuh kadang-kadang orang kita dari Indonesia ini kalau dari kampung-kampung di Masjid Nabawi, dari masjid dari pintu ke pintu sana kan jauh sekali jaraknya. Itu dia tunduk dari situ sampai ke sana. Jadi orang-orang sana bilang ini baik sekali orang Indonesia ini, hormat betul sama orang gitu kan. Ya memang itu tradisi kita. Kalau tradisi itu tidak bertolak belakang dengan Islam tidak ada masalah gitu kan. Memang sudah seperti itu. Kita memang peduli dengan tetangga. Orang-orang kalau tinggal di negara-negara barat itu memang teman tetangganya memang nggak tahu menahu sendiri-sendiri, gitu kan? Makanan, tradisi, pakaian, cuaca, banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling penting masalah ibadahnya nih. Di Indonesia ini kalau Jumat, gitu kan? Jam 12.10 azan, jam 12 kita keluar masih dapat Jumat nggak? Masih dapat, minimal dapat pahala telur. Sudah tahu ya? Siapa yang datang di awal waktu sama dengan sedekah dengan unta, yang waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing, waktu keempat seperti ayam. Sebelum khatib naik di atas mimbar, yang datang dapat pahala telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, kata Nabi SAW, malaikat tutup bukunya, pahalanya sudah nggak ada lagi. Gitu kan? Dapat pahala sholat Jumat, tapi pahala sedekah seperti tadi itu tidak ada lagi. Di Indonesia itu kita keluar jam 12 siang masih dapat tuh. 10 menit masih bisa, sebelah rumah. Macet, sering saya tekankan jemaah-jemaah saya ya. Macet, baik. Kalau macet gimana Ustaz? Sholat saya di Indonesia ini alhamdulillah kelebihannya gang demi gang ada musola, ada masjid. Tinggal mampir, sholat dulu baru jalan, gitu kan. Kalau di negara-negara sana ada beberapa yang saya sudah datangin, susah cari masjid, jauh, susah. Masjidnya pun kemarin saya di Australia itu nggak boleh ada suara azan keluar, nggak boleh. Jadi di dalam dikekang suaranya. Di Indonesia masya Allah mik sama mik berantem, gitu kan. Sana azan, sini azan, sana qomat. Luar biasa itu. Kita bisa lihat orang Islam di kiri kanan kita, makanan-makanan kita semua makanan-makanan yang insya Allah dijamin halal. Sekali lagi saya bukan menghardik teman-teman tinggal di luar negeri, tidak. Mungkin ada orang muslim lahir memang dasarnya di negara-negara muslim, memang dasarnya lahir di situ, memang dia besar di situ, atau memang ada kebetulan orang muslim bertugas negara, atau memang mungkin dia pernah pergi belajar kemudian dia Allah bukain rezeki di sana kemudian dia tinggal, ya itu haknya dialah. Tapi jangan ini diumumkan, jangan ini semua muslim digituin, nggak bisa. Jadi coba anda coba muhasabah, introspeksi diri dulu. Kalau memang negara yang anda mau pergi ini tidak mengganggu akidah anda, silahkan, nggak ada masalah. Darurat nuntut ilmu. Tapi kalau di Indonesia ada, nggak ada masalah. Itu kan cuman karena dikatakan oh kalau di sana keren, ijazahnya dari sana apa segala. Itu kan cuman persepsi saja. Emang ijazah mau diapain? Ijazah saya ya semenjak saya tamat dari Madinah, kemudian saya lanjutin pasca sarjana, sekarang di lemari ditaruh. Selesai, oh iya dulu saya punya ijazah ini, udah selesai. Nanti darurat perlu difotokopi sekali-sekali, simpan ditaruh. Itu yang orang banggain tuh, apa yang mau dibanggain? Selembar kertas, gitu kan? Gak ada sesuatu yang istimewa. Apakah orang kalau tidak punya ijazah, kemudian tidak ada rezekinya? Saya ingin tanya coba, jemaah sekalian, tetap ada rezekinya ya. Salah kalau ada orang mematok rezeki itu datang dengan ijazah, keliru itu. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baru berapa ratus tahun yang lalu saja ini ceritanya, itu baru ada istilah ijazah. Sebelumnya nggak ada. Orang belajar melantai,
belajar dari temannya, dari orang tuanya, nggak ada ijazah khusus gitu. Mereka hidup tuh miliaran orang, makan, minum, tidur, menikah, punya keturunan, bahagia, sakit, sehat. Memang begitu sunnatullah. Jangan kurung diri anda di bingkai yang anda buat sendiri. Saya kalau tidak tamat jadi sarjana saya nggak bisa makan. Siapa yang bilang? Itu dia sendiri. Kenapa anda waktu di rahim ibu anda tidak pernah berpikir begitu? Waktu kita masih kecil di rahim ibu cuma tahu ambil saripatinya ibu kita. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita tinggal ngambil aja. Waktu kita kecil nangis-nangis, ayah ibu beliin saya permen, kita nggak mau tahu dari mana uangnya. Kenapa? Sekarang sudah besar ketakutan. Kan gitu, harus berpikir yang normal. Kata Nabi SAW, al-arzaku maksuma, rezeki sudah dibagi. Memang benar, boleh menambah rezeki, bukan tidak boleh. Boleh mencari prestasi dunia, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan prestasi itu mengurung kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kesannya kita nggak bisa lagi dapat pendapatan, nggak bisa lagi hidup, nggak bisa lagi begini kalau nggak punya ijazah. Dengar nggak kemarin informasi waktu pembagian zakat di Jawa Timur, salah satu pengusaha beras atau apa itu muslim, nggak ada ijazahnya itu, bisa bagi zakat berapa miliar tuh zakatnya dia. Orang yang mungkin S3 di Jakarta belum tentu punya harta seperti dia. Ada tuh fakta lapangan, gitu kan. Sekali lagi saya bukan meredam anda untuk mengejar prestasi, silahkan, Islam boleh. Itu kan S2, S3 silahkan jadi profesor, kalau ada S4 kejar, gitu kan. Anda boleh silahkan, gitu kan. Sudah punya istri satu mau dua boleh, nggak ada masalah. Hilang ngantuknya di bapak-bapak kalau ngomong gini. Sudah dua boleh tiga, tiga boleh empat, jangan lebih empat. Empat jadi lebih dari empat jadi kafir nanti. Sampai empat masih mukmin. Punya anak satu mau punya dua, mau punya tiga silahkan. Punya usaha satu mau kembangin lagi silahkan. Tapi semua itu ya sifatnya memang yang dalam koridor hukum syar'i yang tidak melanggar. Jadi silakan anda boleh berdoa kepada Allah SWT, istikharakan, minta petunjuk sama Allah. Kalau hati anda tenang silahkan. Ya, tapi kalau untuk tinggal ini perlu jadi bahan pertimbangan. Apakah mengacung telunjuk saat syahadat di duduk tahiyat itu tidak ada dalilnya? Ada dalilnya, hadis sahih. Mengacungkan jari telunjuk itu ada dalilnya, hadis sahih. Di mana Nabi SAW kata para sahabat mengangkat telunjuk beliau SAW pada saat tahiyat, gitu kan. Cuma khilaf di antara ulama apakah diangkat pada saat tasyahudnya, pada saat asyhadu an la ilaha illallah atau dari awal. Ini khilaf di antara ulama, gitu kan. Karena memang tidak ada hadis secara khusus menyebutkan bahwasanya Nabi SAW angkat pada saat syahadat. Ya, dan Nabi SAW mengangkat jari pada saat tasyahud, pada saat tahiyat, gitu kan, pada saat tahiyat. Maka Syafi'iyah mengatakan pada saat asyhadu an la ilaha illallah mengangkat jari. Tapi kalau Syekh Albani sekarang sesuai dengan mazhab Hanabila mengatakan bahwasanya dari awal mengangkatnya, dari awal mengangkat jari. Tapi dalilnya semua jelas. Ya, anda boleh penanya kembali kepada buku sifat sholat Nabi ditulis oleh Syekh Albani dan dalilnya panjang lebar situ. Pendapat-pendapat ulama disebutkan. Alhamdulillah bukunya juga murah. Mungkin di bawah 40.000 harganya. Apakah ada anjuran berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api? Tidak ada anjuran sama sekali. Boleh saja. Yang disuruh wudu lagi itu kalau seandainya orang makan daging unta. Itu memang ada hadisnya khusus hewan ini. Apa hukum mentahzir seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari kita? Apa tahzir termasuk mengumbar aib? Ya. Tahzir ini perlu saya jelaskan dulu. Tahzir itu artinya hadara, berhati-hati. Tahzir berarti menyampaikan kehati-hatian kepada orang lain tentang orang yang lain, gitu kan? Misal ada orang berbuat ya perbuatan melanggar agama, maka kita mentahzirnya, mengingatkan dia supaya dia berhati-hati. Salah itu saudaraku, gitu kan? Tidak boleh. Begitu tahzir namanya. Atau kalau ada orang akan menyebarkan satu perbuatan buruk, seperti saya kasih contoh, misal dia mau merampok, dia mau membunuh, lalu kita tahzir, ingatkan dia, dan kita ingatkan juga muslimin atau aparat keamanan agar jangan sampai kena bahayanya dia, itu juga tidak ada masalah, kan gitu. Walaupun dia orang berilmu, bukan berarti orang lebih pintar ilmunya kemudian kita tidak bisa ingatkan, boleh diingatkan, tapi ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya. Itu bukan menyebarkan aib, asal memang tahzirnya disampaikan kepada si pelaku dulu. Kalau si pelaku ini sudah diingatkan gak mau dengar dan ternyata dia bisa membahayakan muslim yang lain, maka muslim yang kita kenalin diingatkan, gitu kan.
Misal ada seseorang akan bisnis, si A mengajak si B bisnis, kemudian si B nggak kenal si A. Dia tanya kepada saya, itu si A gimana sih diajak saya bisnis? Lalu saya tahu si A ini siapa. Mungkin suka menipu, suka utang nggak bayar. Lalu saya bilang, setahu saya dia utang nggak bayar, dia bisnis nggak sukses gitu. Pernah. Ya, itu terserah kamu setelah itu. Nah itu tidak ada masalah. Itu termasuk dalam bab tahdzir sebenarnya, ya, menyampaikan kehati-hatian. Itu masih boleh-boleh saja, tapi ada adabnya ya. Nah yang banyak di Indonesia ini tahdzir bukan pada tempatnya. Cara mentahdzirnya itu, ustadz itu salah, si fulan itu salah, si fulan itu apalagi kalau sampai kafir, wah ini bahaya nih kan gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Datang kepada dia, sampaikan empat mata dengan dia, gitu kan. Ini sudah sering ditanya apa hubungan ustadz dengan Ustadz Syafiq Basalamah, ya sama-sama muslim, ya. Dan kebetulan sama-sama Basalamahnya gitu kan. Memang saya sampai sekarang belum tahu apakah ada hubungan kerabat atau tidak. Ya, tapi insya Allah sama-sama muslim dan cukuplah itu ya jawabannya. Adakah doa khusus dari seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal agar amal mereka terus berjalan? Apakah mengirim ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, Yasin dan lain memiliki dalil yang sahih? Jadi mendoakan, umumnya adalah mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber, gitu kan? Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi mendoakan. Nah ini doa adalah sesuatu yang paling baik, paling positif. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka dia akan mendapatkan untuk setiap muslimnya 1 buah pahala. Makanya sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, usahakan setiap hari panen pahala miliaran hanya dengan doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i amwat innaka samiu qadir hajat. Itu dianjurkan untuk disampaikan agar dapat pahala. Kalau jumlah umat Islam 3 miliar, 3 miliar pahala. Doain mereka, ya doain orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bersedekah buat mereka, ya orang tua kita. Misal ada masjid lagi dibangun, kita titipkan uang di situ, niatkan untuk orang tua. Tidak usah sebutin dengan lisan, niatkan dalam hati, Allah sudah tahu. Sedekah jariyah. Atau kalau dia punya ilmu yang pernah dia sampaikan, adab, akhlak, tata kerama, mungkin akhwat kita di belakang sana diajar ibunya buat menu masakan, lalu dia masak, lalu dia sebarin menu ibunya itu, diajarin ke teman-temannya. Ilmu yang bermanfaat itu juga akan menjadi jariyah buat dia. Kemudian boleh juga haji dan umroh. Boleh juga haji dan umroh sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang tua saya, ayah ibu saya sudah tidak bisa lagi perjalanan, udah tua, ada yang riwayatnya mengatakan sudah meninggal. Bolehkah saya berhaji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, gitu kan, dibolehkan. Tapi kalau mengirim Al-Fatihah, Yasin ini belum pernah ada dalilnya, belum pernah ada dalil. Jadi tidak pernah ada dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Uhud, gitu kan, Al-Fatihah untuk Hamzah, itu nggak pernah ada. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Jadi bukan karena kasus membaca Al-Qur'annya ya, kasusnya Nabi SAW tidak pernah contohkan. Maka kita cukup jalankan apa yang beliau contohkan, karena beliau diutus untuk menjadi suri tauladan untuk semua orang mati. Beliau cuma doakan tadi sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta haji dan umroh. Selain ini belum ditemukan ada dalil yang membolehkan. Itu kan apalagi memilih surah-surah tertentu. Karena memang belum pernah Nabi SAW melakukan. Berarti kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Dengan banyaknya kuburan yang terdapat di sekitar masjid di Indonesia, bagaimana hukum sholat di sana? Kalau kuburan itu di dalam fisik masjid, ini tembok masjid yang dipakai sholat 5 waktu, di dalamnya nggak boleh sholat di situ. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la taj'alu kuburakum masajid. Nggak boleh kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya masjid yang ada kuburannya, kuburan yang ada masjidnya, semua ini dianjurkan tidak disolati, gitu kan? Atau kita menjadikan kuburan seperti masjid, dipakai untuk ibadah-ibadah. Ya, yang Nabi SAW tidak contohkan. Nabi kalau ziarah kubur hanya memberikan salam dan mendoakan, titik, nggak ada yang lain. Tidak ada siram tanaman, air, tidak ada bawa bunga, nggak ada membaca Al-Quran. Memang tidak ada dari Nabi SAW. Maka wahai muslimin, ikutlah kiai dan guru kita Muhammad SAW. Kenapa harus tambah-nambah gitu? Ya, jangan merasa kurang, itu sudah cukup. Ya, kan? Lakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Apakah ada batasan di belakang, di samping, di depan atau di halaman? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan syubhat yang mereka samakan dengan Masjid Nabawi? Beda. Masjid Nabawi itu asalnya kuburannya Nabi bukan dalam masjid, di luar memang, rumah dan masjid.
cuma dengan perluasan wilayah dan Madinah sangat terbatas, ya, maka masuklah dalam perluasan masjid, gitu kan? Masuk, dan memang ulama sepakat mengatakan kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, mutlak masjidnya harus dibongkar. Sekali lagi ya, kuburan dibangun khusus, masjid dibangun khusus untuk kuburan, seperti kuburannya Khomeini itu di Iran. Kuburan, terus masjidnya dibangun karena kuburan itu. Nah ini mutlak nggak boleh, masjidnya harus dibongkar karena dasarnya niatnya bukan karena Allah tapi karena kuburan. Nah kalau seandainya masjid dibangun duluan lalu kuburan didatangkan, kuburannya yang dibongkar, gitu kan? Kuburannya yang dipindahin, seperti itulah gambarannya. Cuma kejadian yang terjadi di kuburan Nabi SAW agak berbeda, gitu kan? Pernah waktu kuburan atau rumah Nabi SAW ingin ditaruh di luar masjid, maka terdapat kesempitan lokasi di situ karena memang kuburan Nabi SAW dalam rumah Aisyah dengan masjid beliau bersebelahan, dan di sebelahnya rumah juga itu tidak jauh dari situ ada kuburan Baqi, ada kuburan para sahabat. Maka tidak bisa rumah Nabi SAW digeser, akan dibongkar. Kalaupun dibiarkan di situ maka dia akan dempet, karena begini, di zaman Nabi SAW itu ini rumah Nabi, ini masjid. Yang mana akan digeser nih? Masjid kah yang digeser atau kuburan rumah Nabi SAW yang digeser? Kalau mau digeser ke sebelah sini ada Baqi, ada kuburan para sahabat. Ini digeser ke sini, ini kuburan, ini masjidnya Nabi asal di sini. Yang dikenal dengan Raudhah itu pas sebelahnya kuburannya Nabi, gitu kan? Tapi bukan di dalam kuburan ya. Maka memang posisinya berbeda nih kuburan Nabi, masjid Nabi SAW. Karena beliau waktu keluar dari rumahnya, kalau mau sholat itu beliau cuma buka pintu langsung masuk masjid, langsung masuk Raudhah. Ini yang sekarang dikasih karpet hijau itu memang bersebelahan begini. Kalau ini dipindahin, ya, supaya rumahnya Nabi jadi luas, supaya orang bisa ziarah kubur misalnya, maka berarti pindah dari lokasi asal yang Nabi SAW bangun masjidnya. Kalau kuburannya Nabi dibongkar, ini nggak ada dalil memindahkan kuburannya Nabi, ini bukan kuburan manusia biasa, dan dasarnya di luar masjid, gitu kan? Nah, jadi dia pada saat perluasan masjid masuklah di dalam, dan ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai nanti kuburan Nabi disembah-sembah. Kalau dalam masjid sekarang kan bisa diawasin, ada tugas. Kalau di luar kan agak sulit, gitu. Seperti itu. Jadi berbeda, tidak bisa disamakan dengan kuburan Nabi. Ini kuburannya siapa yang Anda mau disamakan dengan kuburan Nabi? Tidak mungkin sama kan, nggak, mustahil gitu. Itu pemahamannya ya. Jadi ini seorang Nabi berbeda, dan nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar. Gitu. Kalau seseorang mempunyai utang pada kita, tapi dia tidak mau membayarnya pada kita, walaupun dia sudah mampu untuk membayarnya, apa sebaiknya kita lakukan? Tagih. Kalau dia tidak mau, sudah serahkan kepada Allah. Tapi dia sendiri itu mendapatkan dosa yang besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Nanti akan ada bahasan tuh. Dosa besar setelahnya nanti, itu akan ada orang yang mampu tapi sengaja tidak mau bayar utangnya, maka itu termasuk kezaliman, dosa besar. Allah SWT akan hukum dia, dan Allah akan punya cara mengembalikan uang Anda nantinya. Dan Anda boleh menagih ya, boleh menagih. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Bolehkah kita menasihati teman-teman yang lain untuk tidak mau kasih utang sama dia dengan alasan kita katakan sama orang bahwasanya dia orangnya zalim dan tidak mau? Kalau Anda ditanya oleh orang memang, ya silahkan. Tapi kalau Anda sebarkan sendiri, buat iklan, ya, buat di Facebook, si fulan tidak bayar utang saya, itu nggak boleh. Nyebarin aib itu yang kita bahas tadi, nggak usah lah. Dan gitu. Seorang muslim itu kalau hilang darinya sesuatu, ikhwas sekalian, uang jatuh, HP hilang, apa sajalah, ya, maka kita bermuhasabah. Caranya begini kata ulama, mungkin HP itu ada uang haramnya, mungkin dompet itu ada uang haramnya. Ya mudah-mudahan ya Allah gantikanlah yang halal. Karena kadang-kadang kata ulama, kalau Allah mau seorang hamba yang patuh kepadanya, itu kan selamat dari harta yang haram untuk dia makan, Allah sengaja hilangkan dengan caranya. Kita baru terima duit, ternyata uang haram, dompetnya semua jatuh, dicuri orang, tergeletak, ya sudahlah. Mungkin ada uang haramnya, selesai, terima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, tidak ada seorang hambaku pun yang aku uji dengan sebuah cobaan lalu dia bersyukur, dia malah mengatakan Alhamdulillah. Lagi ada cobaan datang, dia bersyukur, kecuali ya aku akan ampuni dosa-dosanya, ya, atau kama qala Nabi SAW. Mohon penjelasan mengenai murabahah dan musyarakah dalam proses pinjam meminjam. Kalau setahu saya ya, sebatas ilmu saya, tidak ada namanya murabahah dalam pinjam meminjam, kecuali pinjamnya ini ya itu sifatnya memang investasi, dan ini tidak dinamakan pinjam sebenarnya ya.
Murabahah itu diambil dari kata-kata ribah yang berarti untung. Dan tidak boleh dalam Islam utang piutang diambil keuntungan darinya, tidak boleh. Ya bukan utang namanya, yang boleh investasi. Anda ajak orang, nih saya mau buka usaha ini, saya nggak punya modal, mau ikut nggak? Nanti saya kasih saham sekian persen, boleh. Tapi kalau kita utangkan orang 10.000 atau 1 juta, kemudian kita katakan kamu harus kembalikan 10%-nya, atau kamu harus kembalikan 1.100.000, itu tidak boleh, riba, nggak boleh. Jadi utang piutang setahu saya ya, sebatas ketahuan saya itu tidak ada murabahah dalam utang piutang. Dan musyarakah sama juga, musyarakah itu partisipasi, bisnis partner. Setahu saya ini tidak dikenal dengan utang piutang, tapi memang bisnis. Anda ajak teman Anda untuk bisnis, baru namanya musyarakah. Musyarakah itu satu sama yang lain saling partisipasi. Ada dalam ilmu fikih kita namanya musyarakah mal bil badan. Harta, yang satu punya harta, yang satu punya tenaga. Boleh, gitu kan? Saling bantu membantu. Ini punya tenaga, ini punya skill, yang ini punya uang. Disatuin, itu nggak ada masalah, tinggal sepakat persentase tertentu. Bila kita meminjam uang di bank syariah dengan jaminan deposit yang ada, namun di awal akad pinjam meminjam dinyatakan secara jelas nominal cicilan tiap bulannya dengan jumlah yang tetap, dan kita sebagai peminjam tidak keberatan dengan nominal cicilan tersebut. Namun jika dikalkulasikan secara keseluruhan cicilan tersebut jika dibayarkan hingga selesai ada kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Terkait hal tersebut dirasakan tidak memberatkan si peminjam. Jadi di sini bukan masalah Anda setuju atau tidak setuju, tapi masalahnya haram atau tidak, gitu kan? Saya pinjam uang dari seseorang 1 juta, orang itu kasih syarat kembalikan 1.100.000 ya. Saya bilang iya nggak apa-apa deh. Apakah halal? Tidak halal, karena dasarnya itu haram dalam agama. Walaupun Anda ridho, karena kasus hutang piutang tidak boleh berbunga, nggak boleh. Kalau yang Anda maksudkan adalah ini kita masuk ke satu perbankan syariah, kemudian memang dia meminjamkan modal, memasukkan modal seperti orang yang musyarakah tadi. Saya tetap mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata meminjamkan nih, tapi yang setuju adalah memang dia invest, bank syariah investasi di usaha Anda. Dia minta misalnya siupnya, TDP-nya, segala surat-surat perusahaan, kemudian laporan keuangan kita kasih. Berarti kan dia mau invest, nanti dia invest sekian, gitu kan? Maka akan disepakati keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah itu yang boleh dalam Islam. Tapi kalau di sini perbankan syariahnya tidak mau tahu, misalnya Anda bisnis apa, untung atau rugi, pokoknya harus kembali modal yang dia pinjamkan, ini sama saja riba, gitu kan? Jadi tidak usah. Ada seorang non-muslim, dia tidak percaya dengan agama apapun, tapi dia lebih percaya kata-kata ayahnya yang berkelakuan baik, tapi dia mengerti apa itu dosa dan tidak pernah melakukan jahat. Dan dia bertanya kepada orang Islam, apa di masjid ada Tuhan? Bagaimana pendapat Ustadz tentang di atas? Tentu dari mana dia bisa tahu ini baik atau tidak? Dari ayahnya kah? Tanya ayahnya. Ayahnya tahu ini baik dan buruk dari mana? Pasti tetap ujung-ujungnya itu akan lari kepada wahyu. Karena seseorang manusia, sosok siapapun tidak pernah bisa tahu ini baik atau buruk kecuali tuntunan wahyu. Kan gitu. Kita tahu dari mana nih? Oh ini makan babi itu tidak baik misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada manusia, baik itu sensor di tubuhnya atau dengan ilmu pengetahuan. Misal Allah turunkan wahyu menyampaikan ini makanan haram ya, kita harus makan yang halal dan thayyib, baik dan berkualitas. Berarti ayam halal, tapi pada saat sudah rusak, sudah hilang thayyibnya, nggak boleh lagi dimakan, gitu kan? Agama menuntun seperti itu. Nah, tidak mungkin orang, diikuti juga dengan sensor tubuhnya. Kita kalau lagi meriang, gitu kan? Allah berikan sensor, kita nggak mau kena air dingin. Dari mana itu? Itu dari Allah SWT pencipta, Allah kasih itu, Allah SWT yang kasih itu, gitu kan? Jadi kalau masalah dia tidak percaya Tuhan, kemudian dia bisa tahu kebaikan, itu dia tidak sadari kebaikan itu sebenarnya dari Allah SWT. Dari mana semua ini? Dari Allah SWT. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Tidak ada kecuali satu Tuhan, Allah SWT. Orang Nasrani pun, ini kan dikatakan tadi ada seorang non Muslim, tidak disebutkan agamanya. Baik. Itu dia tidak beragama, ini tidak beragama, dia mengikuti kebaikan yang dilakukan ayahnya. Ayahnya pasti punya panduan, tidak mungkin tidak. Baik buruknya itu diikuti dari panduan wahyu. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti kembali kepada wahyu. Kalau ditanya apakah
di masjid ada Tuhan, ya kita jawab, Tuhan itu bukan di masjid. Tuhan kita di atas langit. Allah SWT mengatakan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Gitu kan? Di atas langit lah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban sederhananya. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di langit, gitu kan? Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Karena Tuhan terlalu besar. Allah SWT terlalu besar. Allah itu akbar, maha besar dan tidak akan kelihatan dengan panca indera manusia. Dan kami meyakini itu, namanya iman. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, gitu kan? Bukti-buktinya cukup banyak. Ya, banyak sekali bukti Allah SWT ada, gitu kan? Dari mana penciptaan, dari mana adanya langit, dari mana adanya bumi, dan kata para ulama ringkasnya di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jazair punya petunjuk yang baik sekali secara dalil akal. Beliau mengatakan banyaknya manusia yang beriman tentang adanya Tuhan Allah, diutusnya 124 ribu nabi, adanya banyak dai-dai dan ulama yang mengingatkan manusia tentang wujudnya Allah, itu menandakan memang Allah itu ada. Dan dari 7,3 miliar manusia jumlahnya sekarang di seluruh dunia, itu 6,3 miliar semua orang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani dan Muslim, gitu kan? Itu mereka orang-orang yang yakin ada Tuhan namanya Allah, cuman ada kemusyrikan, ada penolakan terhadap nabi-nabi yang datang setelah nabi mereka, gitu kan? Jadi cuman 1 miliar saja dari 7,3 miliar itu yang tidak beriman kepada Allah atau bergabung agama-agama lain, ya, orang Hindu, orang Buddha, ateis, gitu kan? Jadi sebenarnya secara akal pun lebih banyak memang orang yang beriman, dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya dusta dan salah. Itu kalau mau secara akal, gitu kan? Dan kata para ulama, belum pernah ada yang mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dan Allah sudah tekankan dalam kitab Al-Quran, ada Namrud, ada Fir'aun, raja-raja yang sudah menguasai dunia mengaku sebagai Tuhan, toh mati juga ujung-ujungnya. Dan Allah ceritakan kisah mereka, bagaimana pada saat mereka menolak, Allah utus kepada mereka rasul-rasul dan mereka mau membunuh rasul. Ya, Namrud mau ingin bunuh Ibrahim, Fir'aun ingin bunuh Musa, maka Allah bunuh, musnahkan mereka. Dan itu jelas sekali dalam kisah Al-Quran, gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Ada seorang perempuan, dia sudah berkerudung, tetapi ke bawahnya masih memakai celana yang membentuk tubuhnya. Dia sudah diberi nasihat tapi katanya belum siap. Bagaimana menurut Ustaz, apakah dia tetap berdosa? Berdosa, gitu kan? Berdosa. Yang jadi masalah, dia masih belum meyakini bahwasanya agama ini tuntunan hidup. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah pagi-pagi duduk dari pagi subuh sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk, cari pahala haji umroh, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu atau membaca Al-Quran, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, gitu kan? Beliau tiap hari duduk begitu. Muridnya pernah datang mengatakan, "Wahai imam, kenapa anda duduk begini?" Kata beliau, ini orang yang sudah punya iman dalam hati ini. Dia bilang, "Ini adalah sarapan saya, ini makanan saya. Bagaimana saya bisa hidup kalau tanpa makan?" Jadi saudaraku, kita ini punya 2 hal di tubuh kita. Ada jasad, ya, ada tubuh kita ini, gitu kan? Dan ada jasad dan ada jiwa, ada ruh. Dua-duanya butuh makanan. Kadang-kadang kita ini sibukkan diri memberikan makan jasad kita saja, tapi jiwanya nggak dikasih makan, kan itu. Jadi dia makan nasi, minum air, makan ayam, itu jasad. Anda hadir sekarang di majelis ilmu ini sebenarnya kita sedang makan nih, tapi untuk jiwa. Kalau dua-duanya kenyang itu bagus, gitu kan. Manusia banyak tidak balance, mereka cuma kasih makan jasadnya, jiwanya dilupakan. Makanya orang yang seperti ini yang masih belum menjalankan agama dan mengatakan belum siap dan seterusnya, bagaimana bisa dia mengatakan pada saat perutnya lapar, saya belum siap makan? Nggak bisa sebenarnya, gitu kan? Tidak ketemu secara akal. Mestinya dia siap untuk makan kalau pada saat lapar, sebagaimana dia siap juga menutup auratnya yang merupakan perintah Allah, ya, yang merupakan juga itu makanan dari jiwanya. Itu kan makanan jiwa, gitu kan? Dia akan lebih terjaga. Apalagi kalau dia tahu hikmah-hikmah besar dari masalah hijab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika adna alla yu'dzain." Tujuan utama hijabnya perempuan adalah supaya tidak diganggu oleh orang lain. Coba kalau ada perempuan lewat pakai jilbab besar, pakai cadar, senakal-nakalnya orang yang lewat sebelahnya mau ganggu apa kira-kira? Dia bingung, rambutnya orang ini bagaimana ya? Kalaupun saya paksa buka jilbabnya jangan sampai gundul kepalanya. Nggak berani dia. Paling jauh gangguannya apa? Assalamualaikum. Itu saja.
Tapi coba kalau lewat pakai celana jeans ketat, baju kaosnya ketat, pastilah diganggu, gitu kan? Jadi tujuan hijab memang itu adalah supaya tidak diganggu. Kalau sudah diganggu sudah susah itu, gitu kan? Perempuan itu sekali saja ternoda kehormatannya, setetes sperma masuk ke kelaminnya, ke vaginanya dan pas masa subur, udah cukup ya, udah cukup setetes sperma itu melahirkan orang seperti ya si laki-laki itu. Kalau itu orang buruk, akhlaknya tidak baik, pezina lah, pemabuk lah dan seterusnya, maka pastikan keturunannya akan seperti dia. Makanya harus hati-hati kan. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, hati-hati dengan peletakan benih-benih kalian. Laki-laki nggak boleh sembarangan letakkan di kemaluan perempuan, hanya karena fisik saja. Mau tidak faham agama, mau tidak tutup aurat, kafir, nggak apa-apa deh, karena saya suka fisiknya. Begitu Anda letakkan sperma Anda dan dia hamil, berarti dia akan menjadi ibu anak Anda sampai kapanpun. Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, walaupun dia buruk akhlaknya, gitu kan? Sama halnya sebaliknya muslimah. Sembarangan laki-laki dia jadikan sebagai pasangannya, status sperma masuk, hamil, maka laki-laki yang buruk tadi akan menjadi ayah anaknya sampai kapanpun, tetap akan dinisbatkan. Makanya hati-hati, nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi orang seperti ini mungkin karena belum paham, semoga Allah berikan hidayah ya. Kalau perempuan pakai celana jeans ketat, apa bedanya dengan tidak pakai celana, jemaah sekalian? Sama saja, beda warna kan itu. Kalau pakai celana jeans biru, kalau tidak pakai Allahu alam gitu kan. Tapi yang jelas kelihatan orang sudah tahu, oh ini pahanya begini, oh betisnya begini. Dan apa kata ulama, kalau ada seorang wanita yang keluar dengan kelihatan auratnya lalu diperkosa oleh penjahat, maka yang penjahat tadi dapat dosa, yang perempuan juga sudah diperkosa dapat dosa. Yang begitu, karena dia penyebab. Sebaliknya kalau ada seorang wanita menutup auratnya dengan rapi lalu diperkosa oleh penjahat, dia berusaha menolong ini kalau terjadi, gitu kan? Maka yang memerkosa berdosa, yang diperkosa dapat pahala, karena mempertahankan kehormatannya, bukan dia penyebabnya. Jadi pahamin masalah ini. Bila sudah sakit berbaring, sudah tidak bisa bangun dan ingin sholat, apakah tetap berwudu? Apa cukup dengan tayamum? Wudu, nanti orang di sekitarnya datangkan air, ya dikasih air gitu kan. Datangkan air, nanti diusapkan. Kalau biasanya di rumah sakit itu pakai waslap ya, pakai kain yang digosok, diusap, itu cukup. Kecuali kalau nggak bisa kena air itu baru. Kalau memang lukanya nggak bisa kena air, boleh tayamum. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil, nggak boleh. Sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin, misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya, memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin, sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh, ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya. Maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil. Dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Ya, ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma, nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan, nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram, ya sudah konsekuensinya. Dan tidak boleh terjadi satu orang kita ingatkan dan kita hardik 10.000 orang selamat dari perbuatan itu. Gitu kan? Seperti itu.